pada pagi hari ini. Pagi ini kita mau belajar satu bagian yang lain, yaitu tentang kemenangan Gunung Karmel untuk beberapa hari ke depan. Kalau kita bicara tentang Gunung Karmel, sudah tahu kisah itu, yaitu antara peperangan atau perlawanan antara Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal. Saudara yang kasih Tuhan, bukan perkara yang mudah. Jelas ini sesuatu yang perlu dihadapi secara serius. Mungkin hari ini juga sama. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa penghulu yang ada di udara. Jadi hari ini kita dalam situasi yang betul-betul menghadapi satu virus yang betul-betul belum pernah kita hadapi. Sesuatu makhluk yang kasat mata, tapi bisa menghentikan semua. Hampir seluruh daripada dunia bisa berhenti. Kita mau lihat bagaimana kita bisa menang, tampil sebagai pemenang menghadapi lawan itu. Dan kita mau belajar tentang apa yang terjadi di peristiwa Gunung Karmel. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau melihat. Saya tidak bicara tentang apa yang Nabi Baal lakukan, tapi saya sedang bicara tentang apa yang Elia lakukan. Ini terdapat dalam 1 Raja-Raja yang ke-18, ayat yang ke-30. Dikatakan, ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Elia menghimpun rakyat untuk melihat apa yang dia lakukan. Kerohanian kita sesuatu yang tidak bisa kita sembunyikan. Kerohanian kita sesuatu yang bisa dilihat oleh orang. Kerohanian kita sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang di sisi kita. Jadi di tengah-tengah kesulitan, situasi yang sulit saat ini, kerohanian kita ini bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Dan Elia pun ingin apa yang dia alami atau yang dia ingin lakukan itu supaya dilihat orang. Sehingga dia menghimpun orang-orang untuk melihat apa yang dia akan lakukan. Dan saudaraku, ada satu pelajaran yang istimewa pada pagi hari ini yang saudara mesti ngerti, yaitu yang disebut dengan kemenangan Gunung Karmel. Apa yang Elia lakukan? Dikatakan dari firman Tuhan yang dia lakukan pertama kali adalah di firman Tuhan, lalu dikatakan, lalu ia itu Elia sendiri, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Untuk yang dia lakukan pertama kali, dia tidak langsung berdoa minta api Tuhan. Dia tidak langsung berdoa untuk mengerjakan ini itu. Yang dia lakukan pertama adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini yang saudara mesti hadapi atau saudara lakukan, di tengah-tengah saudara kumpul di rumah, bersekutu bersama-sama dengan keluarga, yang saudara mesti perlu perbaiki adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan adalah satu gambaran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin dalam hidup ini kita ibadah tetap ibadah. Kita memberi persembahan tetap memberi persembahan. Tapi sebenarnya dalam hidup ini kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mezbah kita runtuh. Mezbah kita hancur sebenarnya. Hanya bagian luar kita aja kita ini ibadah, aktivitas dalam gereja. Tapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya harap saudara kasih Tuhan untuk menghadapi lawan seperti ini,
tidak ada jalan lain kecuali saudara memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itulah yang Elia lakukan. Dia tidak langsung mengalahkan 450 nabi Baal, tapi dikatakan dia memperbaiki mezbah yang runtuh. Hari ini saudara kasih Tuhan, kalau mezbah saudara runtuh, saatnya kalau saudara ingin tampil sebagai pemenang yang bisa mengalahkan nabi Baal, yang bisa mengalahkan situasi seperti ini, perbaikilah mezbah di dalam kehidupanmu supaya engkau tampil sebagai pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, ini saatnya saya pikir untuk kita sungguh-sungguh hari ini mendekatkan diri kepada Tuhan, mengkoreksi hidup kita. Kalau mezbah kita ini runtuh, ini waktunya kita tata ulang, kita perbaiki ulang, kita awali dari dasar, kita bangun lagi saudaraku, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan situasi yang pelik ini dan kita tampil sebagai pemenang. Yang pertama saya ingatkan sekali lagi saudaraku di hari ini bahwa perbaikilah mezbah Tuhan dalam hidupmu. Hubunganmu dengan Tuhan harus diperbaiki. Hubunganmu dengan Tuhan harus diperbarui. Kalau waktu saudara yang lalu habis karena gadget, kalau waktu saudara habis karena hal-hal yang lain, it is the time. Ini waktunya saudara memperbaiki mezbah Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama di hari ini tidak usah hiraukan yang lain, tidak usah hiraukan apa yang sudah dengar pada hari ini, tapi mulailah dari dasar memperbaiki mezbah Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki. Itulah awal pertama kita boleh melihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.